Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang keamanan pangan ya, karena memang bidang saya dan memang apa ya keseharian saya dalam hal untuk sebagai penyuluh keamanan pangan. Dan saya izin dulu ya untuk share screen ya, Bapak Ibu semua. Apakah terlihat ya? Tidak, Pak. Oh belum ya, mungkin lagi proses ya. Tunggu sebentar ya. Masih gelap. Masih gelap ya. Ya, mungkin kayaknya jaringannya nih ya. Mohon maaf ya. Saya udah buka PPT-nya. Saya mungkin belum sampai ke Bapak Ibu semua ya. Baik, sambil menunggu, mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Saya adalah tadi seperti yang Coach Ari sampaikan tentang saya. Saya adalah fasilitator nasional keamanan pangan di BPOM. eh, dan kami keseharian biasa kita memberikan penyuluhan Nah, keamanan itu udah pangan. muncul. Sudah ya, baik, alhamdulillah. Ya, jadi keseharian kami itu memberikan penyuluhan keamanan pangan kepada usaha industri pangan olahan ya, biasanya itu yang dia usahanya makanan maupun minuman. Dan terkait pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga keamanan pangan bagi pelaku usaha ya, terkait ini industri pangan olahan ya. Sebentar ya, mohon izin. Oke, baik. Selain di BPOM, saya juga aktif sebagai pendamping UMKM. Leb- Lebih tepatnya di wilayah Jabodetabek, karena alhamdulillah binaan saya sudah lumayan banyak. Dan juga saya juga penyedia halal, karena saat ini sedang ada program sertifikasi halal. Dan bulan Oktober besok akan wajib ya bagi semua pelaku usaha UMKM itu untuk wajib halal. Mohon maaf yang sebentar ya. Sebentar, ini ada kenapa ini PPT-nya aku berubah. Baik, dalam hal keamanan pangan kita ketahui bahwa pelaku usaha ataupun dalam industri pangan olahan seyogyanya menjaga keamanan pangan ya, karena pangan merupakan salah satu kunci untuk kesehatan ataupun juga salah satu kunci masuknya penyakit ataupun juga permasalahan eh, bahkan sampai kematian yang akan ditemukan oleh pangan. Sebentar. Ulang aja kenapa? Sebentar, mohon maaf ya. Sebentar ya. Bilang.
Mohon izin, mohon maaf, ini ada kendala ya, Bapak Ibu. Di PowerPoint saya kok lagi. Jadi ini aja nih, ganti-gantian aja. Sebentar ya, saya lagi proses ini PPT-nya. Oh ya, mohon izin Bapak Ibu semua di sini, apakah pelaku usaha semua? Sebutkan nama dan produknya gitu apa gitu. Bisa bisa di on kan kameranya ataupun juga apa, mic-nya. Saya dari Tasikmalaya, produk Brown Nice. Oh, brownies. Oke. Kang Usep ya. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, dari Bogor, saya Cihyo Mandiri Sejahtera, produknya makanan. Oh, baik, Ibu Itmawati ya dari Iya, Bogor. Makanannya apa tuh, Bu? Produknya, Bu? Makanannya lebih produk olahan ikan, Pak. olahan ikan. Ya, ikan lele. Bahasa Inggris Oh, dulu. ikan lele. Oke, baik. Iya, Baik, terima kasih Bu Itmawati dan sama-sama. Bapak Kanda Usep ya. Baik, lanjut Lanjut kita dari ke sini, Pak. materi kita dulu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan keamanan pangan atau food safety adalah adanya jaminan bahwa makanan tidak akan mengakibatkan bahaya bagi konsumen ketika dimakan. Jadi kita memastikan sebagai pelaku usaha olahan pangan wajib untuk memastikan bahwa makanan yang kita sajikan itu adalah aman dan tidak mengakibatkan bahaya bagi konsumen ketika dimakan. Nah, di sini juga ada beberapa peraturan yang ataupun undang-undang dan juga keputusan kementerian dan juga peraturan ya terkait tentang keamanan pangan. Dalam Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 ya. Kemudian juga ada keputusan Kementerian keputusan Menteri Kesehatan dan juga ada peraturan Menteri Kesehatan tentang hygiene, sanitasi dan jasa boga. Kemudian di sini bahwa fungsi keamanan pangan yaitu ataupun benefitnya ya, pertama yaitu menurunkan insiden yang membahayakan keselamatan konsumen yang berhubungan dengan pelayanan makanan dan minuman. Jadi pertama kalau kita menjaga keamanan pangan ini, pastinya pertama kita mengamankan dan ataupun menurunkan terjadinya peristiwa ataupun insiden yang membahayakan keselamatan bagi konsumen kita dalam hal kita melayani ya makanan minuman. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan juga akuntabilitas industri pangan olahan terhadap konsumen dan masyarakat. Jadi sudah pasti kalau produk kita aman ataupun juga kita menjaga keamanan pangan ini dalam hal kegiatan usaha kita, sudah pasti akan meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, dan juga nilai lebih ya bagi produk kita ataupun juga bagi usaha kita. Hal ini sangat baik dalam hal promosi ya secara lisan dan tidak berbayar gitu. Kemudian, nah bagaimana dikatakan produk itu apa aman? Ya. Yaitu satu, pertama tidak membahayakan, dan kedua menyehatkan, dan tiga tidak menimbulkan penyakit ya, keracunan bahkan sampai kematian. Ini tiga syarat bahwa makanan yang dikonsumsi itu aman. Kemudian berikutnya, ini ada quality atau safety ya. Jadi kita milih mana nih? Apakah kita milih dalam hal mutunya atau dalam hal keamanannya? Kalau hal mutu pasti kita melihat dari sesuai kualitasnya atau standarnya. Kemudian juga ada sesuai kebutuhan gizi dan kondisinya, dan rasanya sesuai dengan bahan yang digunakan. Dan kalau amannya, pertama itu aman, tidak menyebabkan penyakit, bebas kontaminasi, dan hak setiap konsumen. Nah, antara quality dan safety ini harus keduanya kita lakukan. Jadi menjaga keamanannya pun juga menjaga mutu kualitas dari pangan ataupun produk yang kita sajikan itu. Jadi kedua hal ini harus wajib bisa kita terapkan dalam pengelolaan pangan kita ataupun produk industri pengolahan kita. Nah, kemudian ini ada konsep keamanan pangan.
Pertama, basicnya dasarnya itu adalah GMP ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, kalau misalkan Bapak Ibu mau urus izin BPOM, pasti dimintakan dokumen GMP ataupun namanya itu CPPOB, cara pengolahan pangan olahan yang baik dan baik gitu ya. Ataupun GMP, Good Manufacture Practice. Ataupun ada SSOP ya, Standard Sanitation Operating Procedure gitu ya. Ini basicnya harus menerapkan hal ini. Kemudian lebih lagi ke atasnya itu ada program lainnya, yaitu ada pest control, ada preventive maintenance dan sebagainya. Nah, inilah hal yang dalam hal food safety program ya. Ada GMP, ada SSOP, ada juga penguatan program lainnya terkait dengan pest control. Nah, ini ada beberapa rantai keracunan makanan dari berbagai macam. Awalnya dari high risk food ya. Biasanya kalau misalkan dari makanan yang kita konsumsi sudah tidak layak itu, baik yang udah masa berlakunya udah habis ataupun juga kualitas udah buruk ya kan, atau ada kontaminasi dari zat lainnya. Itu ada high risk food dan juga ada contaminated by pathogens ya, kalau ada kontaminasi dari patogen lainnya. Kemudian worm and time germ multiplier ya. Kalau misalkan dia itu suhunya ada perubahan, itu akan bisa mengakibatkan keracunan. Dan juga misalkan people eat contaminated food. Nah, ini kalau misalkan orang makan makanan yang terkontaminasi ya. Dan dia akan get sick, akan sakit, kemudian akan mati ya. Itulah rantai keracunan makanan. Dilihat dari keamanan pangan. Nah, bagaimana terjadinya pencemaran terhadap makanan? Di sini ada berbagai macam ya kan faktor ataupun penyebabnya. Pertama dari water ya, air yang kita minum, apakah higienis, aman ataukah tidak gitu kan. Karena kan air kan bervariasi ya, dari air pump, air sungai, air mata air ataupun sampai air air minum gitu kan dalam kemasan AMDK atau lainnya gitu kan. Ini ada dari keran ya kan, dari air sumber mata air ataupun dari juga ada food handler ya, dari penjamah makanan ya kan, produsen makanannya, ataupun dari insek ya, dari serangga dan hewan lainnya, dan juga ini dari berbagai ya bahan baku pangannya ya kan, mungkin kurang bersih ataupun juga terkontaminasi, dan juga bisa jadi karena ada packagingnya ya, materialnya, misalkan kemasannya yang kalengnya udah karatan, ataupun misalkan air dalam kemasan kan juga tidak boleh terkena matahari langsung ya, itu juga akan mengakibatkan bakterinya akan hidup gitu, bakteri penyakitnya kayak gitu. Jadi itu beberapa cemaran ya terjadi dalam pangan. Nah, ini ada beberapa daftar bahan yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi kalau kita lihat ada bahaya penyakit atau bahaya dari pangan, itu satu ya, ada bahaya biologikal, pencemaran lewat biologi ya, ataupun juga bahaya dari chemical, dari kimia, zat kimia, ataupun dari fisik ya, atau fisikal, itu zat fisik, bisa bentuknya atau bekas staples ya kan, ataupun juga material lainnya, misalkan kayak beras ya, itu ada gabahnya, kadang ada batu kerikilnya dan sebagainya. Itu juga salah satunya bahaya fisik ya dalam cemaran makanan. Nah, dalam hal pencemaran makanan ya, juga harus kita penuhi segala macam kriterianya. Pertama yaitu kriteria pemilihan dan evaluasi supplier nih. Bagi Bapak Ibu pelaku usaha pangan olahan juga harus jeli ya melihat supplier ataupun siapa penjual ataupun penjual bahan baku yang akan kita beli gitu. Apakah dia punya izin usahanya, dan juga apakah memang dia organisasinya terpercaya dengan modal yang kuat, apalagi dengan kualitas bahannya ya kan. Itu harus melihat juga kualitas bahan dan juga harganya, apakah kompetitif atau tidak. Dan yang pasti juga lihat sarana dan prasarana ya yang dimiliki. Nah, ini terkait kalau misalkan kita butuh beli bahan baku yang frozen food mungkin ya. Terlihat armadanya, lemari pendinginnya apakah memang bagus,
terjamin kualitasnya gitu ya. Dan juga yang pastinya lihat penerapan prinsip hygiene dan sanitasinya. Kalau misalkan kita beli bahan baku di pasar, kita pasti akan melihat ya kondisi rukonya ataupun kondisi los ataupun warungnya apakah memang itu masih layak dikatakan warung untuk menjual bahan pangan ataukah memang seadanya gitu kan. Misalkan ada lubang-lubang di dindingnya atau kalau mungkin sampah berserakan banyak di bawah, apalagi sekarang musim hujan ya. Apakah memang lantainya itu penuh dengan air, genangan air, apalagi sampai air air yang kotor gitu kan. Nah, itu juga dilihat sanitasinya. Dan apalagi kalau misalkan apakah dia punya SOP atau tidak gitu kan. Dan yang pasti ya lokasi antara supplier kita atau warung kita penyuplai bahan baku kita itu dari tempat pembuangan akhir sampah ya ataupun juga tempat sampah deh mungkin bisa lihat tuh apakah jauh jaraknya ataukah sebelahan karena kalau di pasar kan kadang tuh antara warung misalkan warung toko sayur misalkan ya itu sampingnya kadang ada tempat sampah ya kan pembuangan sampah sementara misalkan nah itu juga mesti dipertimbangkan untuk kita membeli ataupun memberi dia menjadikan supplier kita gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang setidaknya menjadi panduan kita dalam penerapan kriteria ya, pemilihan dan evaluasi supplier kita. Mungkin kalau masalah SOP, izin usaha, organisasi dan modal dan itu terkait tentang ini ya kalau misalkan kita sudah besar usahanya ataupun kita juga belinya langsung ke agen-agen. Nah, ini pun juga jadi patokan kita. Kemudian terkait evaluasinya, kita lihat juga kan masalah kuantitas dan kualitas yang kita pesan itu order apakah sesuai atau tidak. Kemudian tepat waktu atau tidak. Karena terkait tentang bahan baku ya, kalau misalkan kita bahan bakunya itu frozen ataupun daging ataupun ayam dan sejenisnya, itu kalau misalkan pengirimannya molor ya, misalkan kita order pagi baru sampai siang, nah itu dikhawatirkan apakah itu bahan bakunya masih segar ataukah tidak gitu. Nah, itu harus lihat juga. Kemudian ada penerapan prinsip hygiene ya. Ini terkait dengan sarana prasarana supplier kita dan juga personal baik pelaku usahanya maupun juga penjamah makan ataupun juga stafnya ataupun karyawan di perusahaan ataupun warung ya supplier kita. Kita lihat tuh apakah hygiene-nya gimana. Kemudian penerapan SOP-nya, misalkan kalau dia punya SOP, pasti akan lebih rapi lagi, lebih bersih, lebih terawat lagi ya, ruangan ataupun juga tempat usahanya. Dan juga etikanya, personalnya, apakah yang mengirim asal naruh sembarangan, itu kan barang-barang yang kita order gitu kan. Kadang kan ada beberapa itu staf ataupun karyawan supplier yang asal ya menempatkan bahan baku misalkan posisinya daging di mana, sayuran di mana, ataukah kadang dicampur-campur. Nah, itu juga pengaruh terkait etika ya. Kemudian juga untuk penerimaan bahan ini juga kita harus mengontrol ya bahan bakunya meliputi yaitu pertama tanggal penerimaannya, kemudian nama suppliernya dan temperatur makanan ya. Kalau misalkan kita itu makanan bahan bakunya itu hangat ataukah dingin, lihat ya apakah temperaturnya sudah berubah ataukah bagaimana. Terus juga yang pastinya expired date-nya ya, masa berlakunya itu bahan pangan ataupun bahan baku yang kita beli atau kita pesan itu lihat expirednya apakah masih berlaku ataukah sudah lewat ataukah sebentar lagi akan expired. Nah, itu ya jadi perhatian. Kemudian juga FIFO nih first in first out ya kan, di tingkat suppliernya apakah ada logbooknya atau tidak, itu juga buat perhatian kita juga. Kemudian yang keenam kualitas produknya, lihat dari kemasannya kan, mungkin baunya kita bisa rasakan ya kan, teksturnya, warnanya dan sebagainya, dan juga berat produknya kayak gitu pengaruh juga. Dan pastikan bahwa seluruh produk yang datang itu memiliki expired date ya, dan di label sesuai dengan tanggal penerimaan. Ini sangat penting ya.
Dan juga pastikan bahwa produk chill dan frozen diterima pada suhu yang ditetapkan. Misalkan frozen food harus diterima pada suhu minus 8 derajat Celcius dan fresh food pada suhu 8 derajat Celcius. Ini yang harus kita pastikan ya kan, karena kadang itu kalau bahan baku frozen suhunya itu sudah berubah ya, di bawah ataupun di atas minus 8, itu juga pengaruh juga nanti itu bisa jadi tidak fresh lagi gitu bahan baku kita ataupun frozen food kita. Kemudian terkait dengan high risk food ya, ini ada beberapa yang dikatakan high risk ya, yaitu daging dan olahan. Terkait juga sertifikasi halal, kan kalau halal itu ada halal yang self-declare, yang gratis ya, dan juga ada halal reguler ya, itu yang berbayar ataupun yang umum gitu. Kalau untuk yang daging olahannya itu masuk ke high risk ya, kena makanya dia nggak jarang ataupun tidak bisa diajukan sertifikasi halal yang yang self-declare yang gratis. Dia wajib itu mengajukan untuk sertifikasi halal yang reguler gitu. Ini untuk daging dan olahannya. Kemudian nggak ada poultry dan olahannya, ada ikan, seafood dan olahannya. Kemudian ada telur ya dan olahannya, susu dan olahannya juga. Ini non UHT ya. Kalau UHT itu termasuk pada low risk ya UHT itu. Kemudian ada makanan kaleng ya, botol ataupun di botol, kemasan plastik dan lainnya. Ini termasuk high risk food. Nah, ini ada beberapa cara untuk pengendalian mikroorganisme. Nah, ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu yang tadi ya punya usaha pangan olahan, baik yang usahanya itu resto, rumah makan, ataupun warung makan, ataupun kedai makanan pun ini sangat penting ya. Jadi kalau misalkan pertama ini, cuci tangan ya, wajib itu selama 30 detik minimal, dan keringkan dengan tisu sekali pakai. Jadi kalau kita perhatikan di rumah makan ataupun di tempat pangan olahan itu, biasanya kalau cuci tangan itu dia pakainya kain ya atau lap ya. Itu sangat bahaya untuk terjadinya kontaminasi ya, silang. Jadi kalau misalkan kain atau lap itu kan dipakai oleh semua orang ya kan. Satu kain itu bisa dipakai bahkan puluhan sampai ratusan orang. Semakin banyak pelanggan konsumen kita beli pada hari itu, semakin banyak tuh kotorannya menempel di lap itu. Jadi sebaiknya kalau misalkan menyediakan tempat cuci tangan itu disediakan tisu ya sekali pakai, bukan lagi lap. Ini untuk menjamin kesehatan pangan kita gitu kan. Jadi khawatirnya kalau misalkan emang kita udah menjaga keamanan pangan, sudah dijamin bersih, higienis, ternyata kita cuci tangannya tempatnya itu wastafelnya dipakaikan kain ataupun lap. Nah, itu juga sangat berbahaya, ada kontaminasi ya. Kemudian juga pisahkan peralatan untuk bahan makanan mentah dan khususnya cutting board atau talenan ya. Jadi pisahkan antara bahan makanan mentah dan matang. Ya. Dan ini kalau misalkan pertama ya talenannya itu ya beda ya antara untuk talenan yang bahan makanan mentah dan matang itu sebaiknya beda talenan ataupun cutting boardnya beda. Dan juga berikutnya itu selalu bersihkan peralatan dan cuci tangan. Nah, jadi ini wajib ya, cuci tangan sangat penting sekali gitu. Nah, kita masuk ke dalam penyimpanan bahan makanan. Nah, di sini juga harus diperhatikan ya, bagaimana cara kita untuk menjaga ataupun menyimpan bahan makanan. Pertama yaitu analisa bahan bahaya yang mungkin timbul saat penyimpanan bahan makanan. Ya kan tergantung tuh apakah stok kita bahan bakunya kering ataukah basah ataukah setengah basah itu, setengah gitu. Jadi lihat dulu nih, dianalisa kira-kira bahayanya sebagai apakah bahayanya ekstrim, cepat ada kontaminasi ataukah masih ringan bisa ditangani dengan segera gitu. Kemudian tentukan juga titik kendali kritisnya. Misalkan suhu refrigerator ya itu di bawah -4 ya, dan freezer harus di atas -18. Kemudian simpan makanan matang dan mentah pada tempat terpisah dalam tempat pendinginan. Jadi jangan sampai ya bahan makanan kita tuh dicampur di satu tempat. Misalkan kita biasa di freezer ya, kulkas nih.
misalkan bumbu ya, bumbu yang sudah kita bikin, misalkan sambal nih, sambal yang udah kita buat, kita campur dengan daging misalkan. Nah, itu kan itu sangat dihindari ya, karena nanti ada kontaminasi, takutnya bakteri dari daging itu masuk ke sambal dan sebaliknya. Itu juga bisa membahayakan. Kemudian jika tidak memungkinkan, letakkan bahan makanan yang mentah di rak bawah dan yang matang di rak atas. Kayak gitu ya. Dan pasti dengan wadah tertutup. Ini ya, minimal kita harus membedakan tempatnya, atau dikasih partisi atau dikasih rak. Dan juga pastinya cek temperatur refrigerator atau freezernya secara rutin. Misalkan tiap 3 jam sekali dicek tuh apakah temperaturnya turun, apakah naik, ataukah ada kendala di mana. Nah, itu harus dikoreksi ya bila terjadi penyimpangan. Nah, kemudian simpan makanan yang kering pada suhu dan tempat yang benar. Biasanya suhu penyimpanan bahan makanan kering itu di antara kurang lebih 25 derajat Celcius atau suhu ruangan. Dan di labeling ya, di label setiap barang yang datang. Jadi dikasih label tuh apakah ini bahan mentah, bahan matang, apakah juga ini sabun, deterjen. Pertama sabun ya, deterjen itu juga harus dilabelin. Jangan sampai nih khawatirnya bentuknya itu bubuk ya, disangkain garam ataupun gula itu. Padahal itu ya deterjen. Nah, itu juga khawatir dihindari, jangan sampai naruh bahan sabun ataupun bahan baku tercampur dengan bahan lainnya gitu kan. Minimal dikasih label itu, kasih ditulisin apakah ini sabun, deterjen, ataukah ini buat cuci piring, ataukah buat apa, ataukah ini gula atau garam. Nah, itu harus dituliskan ya di tempat wadah penyimpanan bahan baku kita. Dan pastinya untuk memudahkan sistem kita pakai FIFO ya, first in first out. Jadi bahan baku yang duluan masuk itu yang harus segera kita olah gitu ya. Jangan sampai lama-lama. Bahan baku yang belakangan datang itu bisa di berikutnya gitu. Jadi dikasihlah toleransi waktunya. Kemudian makanan yang disimpan pada rak-rak yang baik dengan jarak bahan makanan dengan lantai. Nah, ini ada jaraknya ya. Minimal 15 cm. Dan dengan dinding 5 cm dan jarak bahan makanan dengan langit itu 60 cm. Untuk menghindari kontaminasi karena genangan air ya. Khawatir kan musim hujan apalagi ya, kalau ada genangan air. Dan juga memudahkan pembersihan dan juga mencegah infeksi serangga dan tidak menghalangi kerja sprinkle ya bila terjadi bahaya kebakaran. Ini berbagai macam cara ya untuk menjaga kualitas bahan baku kita ataupun bahan makanan kita. Kemudian juga simpan bahan makanan dengan kondisi tertutup dengan baik. Jadi ditutup, dipastikan semua makanan dan bahan baku juga itu tertutup dengan baik, dengan rapat. Jangan sampai ada yang terbuka. Apalagi kalau misalkan kita lihat itu ya jualan takjil sekarang kan banyak pinggir jalan. Itu kadang tanpa ada penutupnya, dibuka biasa gitu aja. Itu pasti banyak kontaminasi tuh, ada debu, ada polusi dari kendaraan bermotor ya. Bahkan sampai mungkin ya kuman-kuman itu pastinya akan nempel di makanan atau takjil itu. Itu sangat bahaya ini. Kemudian bahan pembersih dan bahan-bahan kimia lainnya disimpan dalam gudang yang terpisah. Nah, inilah dipisahkan ya antara bahan kimia, deterjen, ya, sabun itu dengan bahan makanan. Sangat penting sekali. Kemudian untuk penyimpanan bahan makanan, kita pun juga harus bisa memastikan ya kan bahan makanan itu harus benar-benar terjaga. Tadi apa yang sudah saya sampaikan itu ruangannya harus terjaga bersih dan kering ya kan. Jangan sampai ada air tergenang sedikit pun di dalam tempat penyimpanan ataupun gudang kita. Nah, jika dalam masa penyimpanan di gudang ada makanan kemasan yang rusak, baik isi maupun kemasannya, maka harus dibuang. Nah, ini untuk menjaga keamanan pangan, kalau misalnya ada yang rusak harus dibuang ya sesegera mungkin. Karena sudah dipastikan akan ada kontaminasi di situ. Dan jika ada lubang pada gudang yang terjadi karena pengerusakan oleh binatang, pengarat, atau harus segera diperbaiki. Jika harus dicek ya gudang tempat kita nyimpan bahan makanan itu
apakah ada yang rusak, ada lubang-lubang atau sebagainya. Ini harus dicek secara berkala ya. Nah, ini ada contohnya. Jadi ada etalase buat tempat bahan makanan ya. Itu ada yang sebelah kanan, bawahnya ini ada tempat buat dus-dus, atasnya buat bahan bakunya ya, yang sudah ready itu, yang sudah dibuka. Nah, ini masuk ke persiapan dan pemasakan makanan. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan makanan dan memasaknya, ini akan dijelaskan pada saat ini. Oke, untuk sistem thawing frozen food, pertama prinsipnya itu jangan biarkan frozen food dalam danger zone temperatur ya kan di bawah 60 derajat. Itu ya itu sangat bahaya ya, ada di bawah di bawah 8 derajat itu sangat bahaya karena akan mempengaruhi kualitasnya. Dan juga jangan pernah melakukan pencairan makanan beku pada suhu ruang ya kan. Kemudian pencairan dilakukan pada refrigerator pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Ini untuk pencairannya. Kemudian atau dalam microwave dengan set defrost ya, jika dalam porsi yang kecil dan waktu yang sempit. Dan di bawah air yang mengalirnya ini untuk dengan air dingin dan kemasan tutup rapi. Jadi kalau misalnya kita mencairkan daging buku misalkan itu di bawah air yang mengalir dengan air dingin dan kemasannya tetap tertutup rapi ya, jangan dibuka gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan terbuka kan kalau daging itu risiko tinggi dan banyak bakterinya di daging itu. Kalau misalkan kita buka kemasannya, khawatirnya nanti ketika dikasih air, bakterinya akan kemana-mana gitu. Dia akan bisa mengkontaminasi bahan baku lainnya. Dan juga perlu ditimbangkan lebih mendalam apakah suhu air di ruangan memungkinkan untuk bakteri berkembang biak. Dan jangan pernah melakukan refrozen bahan makanan yang telah dilakukan pelunakan ataupun thawing. Itu ya. Jadi kalau misalnya bahan makanan yang sudah kita cairkan itu jangan lagi taruh lagi di kulkas itu. Jadi sebaiknya semuanya diolah gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya sudah kita cairkan, kita masukkan lagi ke frozen atau bukan ke freezer atau ke kulkas itu kemungkinan udah terkontaminasi bahan lainnya gitu. Dan kualitasnya sudah menurun. Itu sistem thawing ya dalam frozen food. Nah, kemudian persiapan bahan makanan. Pertama, gunakan pisau, chopping board ataupun telenan dan penjepit makanan yang berbeda. Nah, untuk makanan mentah dan makanan matang. Ini dibedakan ya. Pisaunya beda, telanannya beda, penjepitnya pun beda. Kemudian pisahkan meja atau ruang persiapan sayuran nabati dengan lauk hewani. Nah, ini dipisahkan tuh ya mejanya ya kan. Untuk sayuran beda, hewani beda dan sebagainya. Dan selalu bersihkan peralatan dan cuci tangan di antara pengolahan makanan mentah dan matang. Ini ya pentingnya ya, jangan lupa cuci tangan dan selalu bersihkan peralatannya. Nah, untuk proses pemasakan harus direncanakan dengan menggunakan standar resep ya, prosedur, metode yang telah ditetapkan. Kemudian masak makanan hingga suhu ya lebih dari 70 derajat Celcius. Ya. Kemudian lama pemasakan harus pula diperhatikan agar makanan dapat tetap terjaga kualitasnya, namun tetap aman untuk konsumsi. Kemudian untuk food test selalu gunakan sendok bersih dan bukan jari. Ini penting ya untuk food test jangan pakai jari karena itu sudah pasti akan ada kontaminasi ya. Kalau kita pakai jari kan kita tahu nih jari kita bekas megang apa, minimal pasti kena debu ya kan, karena kan tangan kita itu pasti kemana-mana ya, kadang megang baju, megang rambut, megang sebagainya, dan itu minimal pakai sendok lah untuk food testnya, jangan pakai tangan ataupun jari. Nah, untuk penyajian dan distribusi makanan ini juga sangat penting karena kuncinya di sini ya. Kalau kita masak pengolahannya sudah benar, tapi kalau penyajiannya pun tidak baik ataupun tidak benar, itu akan pengaruh juga dengan keamanan pangannya. Pertama itu simpan makanan matang pada suhu yang benar. Nah, ini antara 5 sampai 60 derajat Celcius ya, disimpan. Kemudian simpan makanan matang panas atau hot food pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Begitu ya. Jadi bedakan nih kalau makanan matang dan makanan matang panas. Kemudian simpan makanan matang dingin. Nah,
Ini cold food di bawah suhu 4 derajat ya, minus 4 derajat. Kemudian makanan yang akan disajikan harus diwadahi dan dijamah dengan peralatan yang bersih. Itu tadi ya, jangan menjamah makanan dengan tangan ataupun jari, pakai alat ya kan. Kemudian makanan matang tidak boleh terjamah langsung oleh tangan ya. Harus menggunakan sarung tangan plastik ataupun penjepit makanan atau sendok atau garpu dan sejenisnya. Minimal pakai sarung tangan ya. Kalau misalkan kita nih usaha mikro ya, jual nasi uduk atau ke gorengan atau ke misalkan yang langsung misalkan ayam goreng ya, ayam fried chicken ataupun juga apa membuat marinasi ya kan. Itu kan sebaiknya pakai sarung tangan itu ya, bukan tangan tanpa sarung tangan, tangan apa? Tangan telanjang itu nggak boleh karena itu pasti ada kontaminasinya. Ataupun misalkan kita usaha martabak, telur ya kan. Itu kan langsung tuh tangan kita bersentuhan dengan bahan bakunya dan sebagainya. Kemudian makanan yang hendak dikirim atau itu ditutup dengan penutup saji ataupun di cover plastik wrap ya. Ini penting sekali. Jadi makanan yang kita misalkan pakai GoFood ya ataupun ShopeeFood ataupun e-commerce lainnya, kita mau ngirim makanan nih ke konsumen kita itu wajib ditutup. Minimal di cover ditambahin lagi pakai plastik wrap ya biar lebih aman, biar tidak bocor, tidak rusak dan sebagainya macam. Nah, ini terkait personal hygiene, yaitu terkait dengan penjamah makanan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara berkala ya, minimal 2 kali dalam setahun. Jadi kalau misalkan apa ya produsen yang baik, dia untuk staf ataupun karyawannya itu ataupun yang membuat makanan itu harus berkala dia minimal dicek kesehatannya. Ya minimal kalau misalkan lagi batuk, lagi flu itu janganlah masak gitu kan. Takutnya nanti pasti ada kuman ataupun ada kuman yang masuk ke bahan baku kita. Kemudian juga penyebab makanan tidak boleh menderita atau menjadi sumber penular penyakit. Ya. Dan juga rambut harus bersih dan rapi, rambut panjang lebih dari sebahu harus diikat, kuku harus pendek dan bersih. Semua staf harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Dan sepatunya harus nyaman dan aman digunakan, jika ada luka harus ditutup. Ini personal hygiene ya. Kemudian juga penjamah makanan harus menggunakan perlengkapan pelindung ya, celemek, tutup rambut, sepatu yang aman. Nah, jika memang diperlukan pakai sepatu ya. Tidak merokok di area kerja. Nah, hairnet tuh penutup rambut ya, pakai apron ya kan tuh atau celemek ya. Kemudian cuci tangan sering mungkin. Nah, itu juga harus sadar personal hygiene ini ya. Jadi ada beberapa bagian ya ataupun seragam ataupun juga apa ya yang wajib dipakai gitu tadi ya minimal apron ataupun celemek dan juga pakai sarung tangan plastik dan juga jika diperlukan pakai penutup rambut ya. Dan ini ada dan masuk ke dalam program pest control ya. Ini sangat penting juga untuk menangani hama ataupun juga pengerat ya tikus dan sebagainya. Ini harus ini ada beberapa prosedurnya yaitu ada dengan penyemprotan secara rutin. Misalkan kalau misalkan tempat kita itu ada terindikasi ada hama, kecoa misalkan dan sebagainya harus diamankan, disemprot dengan rutin ya. Kemudian juga tutup pintu dan jendela setiap saat ya. Itu wajib ya. Kalau misalkan kita usaha di rumah ataupun di ruko itu pintu jendelanya tidak boleh terbuka bebas. Dan juga cek rutin gudang penyimpanannya. Ya kan? Dan juga terkait bongkar bahan baku ya harus dilihat. Nah ini terkait pembersihan dan pencucian ya. Ini terkait dengan cleaning atau pembersihan, tindakan pembersihan dari lemak dan kotoran bisa menggunakan air panas dan zat pembersih. Itu ya. Kemudian kalau untuk sanitasinya, tindakan mengurangi jumlah mikroorganisme pada peralatan menggunakan panas atau zat kimia. Jadi kalau misalkan pembersihan dari lemak atau kotoran, itu pakai menggunakan air panas dan zat pembersih. Jangan pakai air dingin.
ataupun air yang suhu ruangan itu biasanya sebaiknya pakai air panas. Ini pembersihan dan penyucian ada beberapa ya, untuk lantai tiap hari, dinding setiap minggu, ya kan? Meja selesai dipakai, peralatan makan selesai dipakai. Ini beberapa. Nanti akan saya share materi ini ke grupnya. Dan juga pas selesai pembersihan harus tersedia air panas, air dingin ya, sebaiknya nih untuk peralatan. Kemudian juga cek temperatur dengan rutin, lakukan koreksi pada penyimpanan, dan dicatat. Dan peralatan makanan tidak boleh dilap ya dengan kain, ya kan? Harus dengan pengering ataukah minimal pakai tisu ya, tisu yang sekali pakai. Alat pel dan ember khusus untuk membersihkan lantai harus tersedia khusus ya kan. Dan bersihkan area yang ada meja kerja sebelum dan setelah digunakan, kayak gitu. Ini contoh ya, tempat sampah yang baik ya, dikasih plastik dan ada penutupnya. Yang pastinya jaga ruangan selalu bersih dan rapi, saluran air bersih dan lancar, dan pintu harus ditutup, dan ada kebijakan tentang pihak luar yang berkunjung. Kalau misalkan ada orang lain masuk ke dalam ruangan kita, bagaimana tuh? Apakah boleh atau tidak? Dan kalau boleh, apa peraturannya? Misalkan apa masker atau sebagainya, itu adalah beberapa kebijakan ya. Kalau misalkan kita perlu. Nah, ini beberapa preventifnya, yaitu harus bisa menghindari ya terjadinya bahaya pada makanan. Kemudian juga ada pencatatan dan pelaporan, harus dibuat dokumentasi ya. Kalau misalkan kita mau rapi kayak gini ya, harus dibuat dokumentasi kegiatan keamanan pangannya. Nah, masuk kesimpulan, jadi keselamatan konsumen adalah suatu sistem yang membuat produk pangan menjadi lebih aman. Kedua, mendapatkan keamanan pangan adalah hak setiap konsumen. Ketiga, penerapan program keamanan pangan yang terintegrasi dapat menurunkan insiden yang dapat membahayakan keselamatan konsumen dan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha ataupun produk terhadap konsumen. Dan yang keempat itu pelaksanaan program keamanan pangan harus termonitor secara konsisten dan terukur secara berkala. Dan yaitu terkait ada 5 kunci ya prinsip keamanan pangan atau food safety dari WHO, yaitu 1, jagalah kebersihan tangan, kebersihan dapur, dan sebagainya. Kemudian simpanlah bahan makanan pada suhu yang benar. Kemudian gunakan air dan bahan baku makanan yang aman. Jangan gunakan bahan baku yang expired. Masaklah dengan benar. Kemudian pisahkan bahan mentah dan makanan masakan dari kontaminasi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Taufik yang telah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat dan menarik ini. Sebelum masuk ke dalam sesi tanya-jawab, memberitahukan untuk jangan lupa mengisi link absensi yang telah dikirimkan di kolom chat ya. Sekarang saatnya kita membuka sesi tanya-jawab. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar atau raise hand, nanti akan saya bacakan kepada narasumber. Baik Pak, ada yang masuk nih. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Bertanya, apakah sayur dihangatkan masih ada vitaminnya? Mau langsung saya jawab ya. Boleh Pak. Ya, untuk sayuran ya, karena dia kan makanan siap saji, itu pertama dihindari untuk dihangatkan, karena sudah pasti kalau dihangatkan itu akan mengurangi, bahkan akan habis ya kualitasnya ataupun vitamin dan juga unsur zat-zat lainnya gitu. Karena sudah pasti kalau makanan siap saji itu adalah hanya boleh dan baik dikonsumsi
sekali gitu. Jadi kalau ketika sudah kita buka makanan itu langsung kita makan, langsung kita habiskan gitu. Tidak diperkenankan untuk disimpan lagi gitu untuk nanti siang, apalagi untuk besok gitu. Apalagi besoknya mau dihangatkan kembali itu sangat berbahaya. Khawatirnya kan kita nggak tahu ya apakah proses masakan kita itu pertama apakah sudah sesuai dengan higienitas prosedurnya. Kemudian kedua, tempat kita nyimpan makanan itu atau sayur itu apakah terjamin tidak ada kontaminasinya dari unsur mungkin udaranya, misalkan tadi ya ada angin, ada debu, atau khawatirnya ada hewan lain gitu yang sudah hinggap di sana. Sebaiknya tidak, dan yang sudah pasti itu udah, ya mungkin kalau vitamin mungkin masih ada, tapi udah sangat minim ya kalau kita bicara vitamin ataupun zat-zat yang bergizi. Sebaiknya tidak ataupun dihindari lah untuk dihangatkan kembali. Itu mungkin jasanya. Baik, Pak. Masuk pertanyaan kedua, Pak. Dari Pak Ruroji, apakah ada SOP untuk saat ini untuk industri pengolahan pangan? Iya, untuk industri pengolahan pangan itu kan terbagi atas beberapa bagian. Ada yang industri dia mikro ya kan, ada kecil, ada menengah, bahkan ada besar. Nah, dalam hal penerapan untuk izin edar BP POM ya ataupun MD itu yang domestik ataupun yang produk di dalam negeri ini itu pastinya harus memiliki SOP ya ataupun SSOP, Sanitation Standard Operation Procedure. Jadi standar sanitasi gitu ya. Itu ada dan itu harus dibuat. Jadi sebenarnya gini, untuk prosedur sebenarnya adalah hal-hal yang sudah kita lakukan setiap harinya, dari kita membeli atau membeli bahan baku ke supplier, sampai penerimaan bahan baku, sampai kita pengolahan produksi, bahkan sampai kita penyajian ya, pengemasannya, bahkan sampai penyajiannya, misalkan apakah itu bahan siap saji, makanan siap saji atau makanan yang bisa diawetkan pakai kemasan yang yang plastik, botol, kaleng. Nah itu juga ada prosedurnya. Cuman memang kalau kita bahas tentang masalah SOP ini sangat panjang ya, karena untuk pembuatan SOP aja itu bisa butuh berhari-hari. Dan yang pasti yang paling tahu adalah pelaku usahanya sendiri gitu, karena mereka lah atau Bapak Ibu semua lah yang melakukan hal itu. Hanya saja mekanismenya kadang apakah sesuai dengan higienitas dari yang sudah BPOM ataukah Kementerian Kesehatan berikan prosedurnya ataukah tidak. Nah, itu yang harus dilihat lagi. Masalah prosedurnya apakah sesuai atau tidak itu mungkin. Ya, baik, Pak. Ada pertanyaan masuk lagi. Banyak sayuran dan makanan-makanan disimpan bersamaan dalam kulkas. Apakah ini diperbolehkan? Nah, itu tadi untuk makanan ataupun bahan baku ya, yang mentah ataupun yang matang, ataupun bahan baku yang beda, katakanlah beda kategori ya. Itu kan ada kategori sayuran, ada kategori mungkin daging, ada kategori juga bumbu-bumbu ya. Nah, itu juga tidak boleh dicampurkan dalam satu tempat. Karena apa? Karena sudah pasti akan mengakibatkan ada kontaminasi silang, baik kontaminasi fisik, misalkan kalau sayuran campur dengan daging, khawatirnya kan dari sayuran itu ada bekas daun ya kan yang terurai, bahkan dikhawatirkan di sayuran itu ada kumannya, ada ulatnya. Nah, itu jadi dihindari lah sebaiknya, sangat dihindari. Jadi pisahkan antara tempat penyimpanan sayuran misalkan dengan tempat penyimpanan daging ataupun dengan bumbu yang lainnya. Misalkan kalau kita punya usaha rumah makan ya, kan biasanya itu kita nyetok misalkan nyetok sambal ataupun nyetok bahan bakunya itu yang sudah setengah jadi ya, misalkan itu di freezer ya. Kadang itu ada juga dicampur dengan daging, dengan ayam. Nah, itu sebaiknya dipisah gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita punya kulkas ya, beli kulkas yang ada 2 freezernya gitu. Jadi ada tempat penyimpanan buat daging mungkin di atas, buat yang bumbu misalkan di bawahnya, dan paling bawah itu adalah buat sayuran misalkan kayak gitu. Jadi intinya
harus dipisahkan antara bahan baku yang beda kategori ya. Terima kasih. Ini masuk lagi Pak, ada pertanyaan. Baikkah kalau telur asin yang sudah matang disimpan di lemari pendingin? Ya, untuk telur asin dia kan katakanlah sudah ada zat pengawet alaminya ya, itu adalah garam ya, yang sehingga dia bisa awet dalam waktu tertentu, misalkan 3 hari bahkan seminggu ya. Nah, tergantung dari cara kita mentreatmentnya ataupun menyimpannya. Kalau misalkan disimpan di suhu ruangan, ya kan, di tempat kita biasa naruh makanan, misalkan di meja makan, itu kemungkinan bisa awetnya cuma 2 atau 3 hari ya. Kadang sehari pun juga udah nggak enak mungkin rasanya ya. Karena ada mungkin khawatirnya ada kan tergantung kualitasnya ya. Karena kan beda prosesnya lama tidaknya itu pengasinannya akan pengaruh juga dari kualitas telur asinnya. Nah, kalau misalkan dengan ditaruh di kulkas itu juga bisa menjaga kualitasnya itu. Itu lebih bisa lebih mengawetkan lah. Kan fungsi pendingin adalah untuk memperlambat proses proses pangannya untuk menjadi ataupun proses penumbuhan bakteri ya ataupun kumannya itu. Jadi sangat pengaruh. Jadi kalau misalkan di suhu ruangan taruh di meja makan awet cuma 2 hari, 3 hari misalkan, tapi di kulkas bisa awet sampai seminggu gitu. Nah, dipastikan yang untuk makanan yang diawetkan ataupun disimpan di kulkas itu pertama lihat dulu warnanya apakah berubah atau tidak. Kedua, apakah ada jamur ya atau tidak gitu kan. Dan yang ketiga pasti kalau rasanya berubah ya jangan dimakan. Itu udah pasti banget ya kan. Minimal itu, pertama warnanya berubah atau tidak, kedua apakah ada jamur ya kan. Dan ketiga kalau rasanya udah berbeda pasti ya itu udah tidak layak lah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada Ya. pertanyaan lagi Pak. Untuk susu nabati, gimana ya Pak, biar rasanya tidak sangu dalam botol? Susu nabati ya, berarti apa nih? Kedelai gitu? Ya, kalau mungkin kalau saya tangkap susu nabati ini susu kedelai ya, mungkin ya. Nah, untuk proses kalau saya ya, mohon izin ya, saya juga belum pernah sih praktek ini, tapi kalau informasi saya terima ya dari pelaku usaha dia kedelai ya, pas susu kedelai itu dia pertama itu dilihat dari proses pemasakan airnya ya. Itu pertama pastikan sebelum dimasukkan kedelainya itu airnya harus masak dulu gitu. Airnya mesti panas, udah masak baru masukkan kedelainya. Itu juga akan pengaruh dari hasilnya. Itu akan bisa menjaga kualitas kedelainya. Rasanya pun agar lebih gurih gitu kedelainya. Kemudian kedua, katanya sih itu lebih awet, lebih lama, tahan lama. Dan kalau misalkan di packing, dia yang saya coba sih ya, ketika saya cobain produk ini itu enggak ada rasa langu ataupun ada rasanya tetap fresh, segar tuh. Itu juga sangat pengaruh juga dalam proses masakannya. Jadi bukan cuma dalam ketika kita masukkan ke proses pengemasannya, tetapi dari awal produksinya itu harus diperhatikan. Ya kebersihan kedelainya, kan kacangnya harus bersih. Jangan sampai ada yang satu biji pun yang kotor tuh. Harus benar-benar dijaga kualitasnya. Dari proses pembersihannya sampai perebusannya pun ataupun pemasakannya itu ya dipastikan mendidih. Dan itu mungkin insya Allah bisa menjaga kualitasnya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Adakah yang mau bertanya lagi? Silakan bagi ada yang lagi yang mau bertanya. Saya harap belum puas ya, karena jangan sampai mentok di sini. Masih banyak luas keilmuan tentang keamanan pangan. Yang pastinya saya harapkan sih apa yang tadi saya jabarkan itu bisa dipraktekkan ya. Karena apa yang saya sampaikan sangat
teknis ya, masalah pembersihan, ya kan, tentang juga bagaimana dari awal pembelian ke supplier sampai penyajian itu bisa sampaikan sedetail mungkin. Tinggal dipraktekkan ya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua. Pak, saya deh mau bertanya. Ya, boleh silakan. Pak, saya kan menemukan di masyarakat yang pengolahan ikan asin, terus ikan asin itu dijemur ya. Saat dijemur itu suka ada kucing yang makanin ikan asin. Itu apakah betul kalau ikan dimakan sama kucing itu tidak ada unsur formalin? Ya, maksudnya gimana? Tidak ada unsur formalin. Oh, untuk ikannya Iya, gitu ya. iya Pak. Oke. Jadi ini untuk bahan tambahan pangan ya, ataupun BTB ya, bahan tambahan pangan. Nah, jadi gini, ada bahan tambahan pangan yang memang diperbolehkan dalam kadar yang masih taraf boleh ya dari BPOM atau Badan POM. Ada yang memang bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan. Kayak misalkan itu kalau formalin itu memang tidak diperbolehkan ya, karena itu bukan buat makanan, itu kan buat pengawet mayat ya, kalau bicara unsur medisnya gitu ya. Ataupun juga misalkan pewarna makanan kan ada rodamin segala macam itu ya tidak diperbolehkan, itu zat kimia. Nah, kalau untuk melihat ya tadi ikan asin ya, kalau misalkan kita membuktikan bahwa dia ada formalinnya atau tidak, secara fisik sih kita memang agak sulit ya, tetapi setidaknya untuk melihat dia itu formalin ataupun tidaknya, pertama ketika apa bentuk fisik ikannya juga pengaruh ya, dalam artian kan ada ikan asin itu yang memang kering 90% ya, ada yang yang cuma 60%. Nah, kalau yang masih agak-agak setengah basah sih itu bisa kelihatan ya. Kalau misalkan pakai formalin, dia itu biasanya itu lebih kenyal dagingnya gitu kan. Kalau emang yang kering banget ya susah nih, nggak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Memang agak susah ini untuk melihat ya. Seperti hal bakso ya, bakso aja kalau misalkan kita nggak jeli, cuma kalau kelihatan bakso itu ya kalau misalkan dia punya formalin kan dia pasti daya kenyalnya itu beda ya dengan non formalin ya. Nah, kalau misalkan tadi ya baik lagi ke tentang ikan asin ya kan. Kalau misalkan yang dimakan kucing berarti dia tidak mengandung formalin. Ya nggak juga sih, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan memang kadang tadi ya kalau kadarnya itu dikit ya kan, itu juga tetap mengandung formalin gitu. Dan itu memang juga bisa membuat tahan lama gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kadarnya banyak banget tuh dikasih banyak udah overdosis katakanlah ya, itu juga kan kita nggak bisa melihat ya. Tetapi baru mungkin hewan tidak akan suka kan. Sama kayak misalkan bakso yang mengandung formalin yang mungkin dari segi kuantitasnya banyak dan dikit, itu juga kan kadang hewan tuh masih suka, ketika kalau masih sedikit, kalau masih banyak udah pasti nggak suka. Jadi emang agak susah kalau untuk secara fisik ya, untuk ikan asin ya, karena kan kalau dia kering ya gitu ya susah ya, tapi kalau dia masih agak basah itu masih bisa kelihatan ya, dari kekenyalannya aja itu akan ketahuan mana yang formal mana yang tidak. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, ini Pak, untuk materi apakah akan di-share? Soalnya banyak dari pelaku usaha yang meminta. Iya, nanti saya share, saya kasih ke Coach Ari, nanti tolong share Oh di ya, grup ya. baik Pak. Lanjut ya Pak, ini ada pertanyaan masuk. Untuk bahan BTP itu bagaimana ya Pak? Apa aja bahan BTP itu? Ya, ini kan bahan tambahan pangan ya. BTP itu misalkan garam itu juga, katakan garam bumbu dapur, tapi dia pun juga sebagai bahan tambahan pangan ya kan, yang diperbolehkan ya kan. Itu juga masuk, ataupun juga misalkan zat pewarna ya kan, itu kan juga bahan tambahan pangan ya kan. Tapi kan pewarna itu ada yang alami ya, ada yang kimia. Nah, ini yang harus dibedakan antara pewarna alami maupun kimia ya kan. Jadi yang pastinya sih yang kelihatan banget secara fisik kalau misalkan warna makanan itu sangat kontras ya, warnanya misalkan merah terang itu kemungkinan besar pasti zat pewarnanya itu bukan zat pewarna nabati ataupun zat pewarna yang
diperbolehkan. Biasanya pakai zat pewarna yang kimia gitu kan. Itu dari segi zat pewarna. Nah, misalkan kalau misalkan ada zat pengawet tadi ya, lihat kan banyak ya, ada macam-macam lah zat pengawet, di antaranya kayak formalin dan sebagainya. Itu juga bahan tambah pangan, tetapi tidak diperbolehkan dan sudah dilarang untuk digunakan. Minimal, nggak ada minimalnya. Pokok kalau yang pakai formalin ya memang tidak boleh, itu nggak ada minimalnya itu. Itu mungkin dari saya. Ya, baik Pak, terima kasih. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan bagi ada yang masih kurang puas, boleh ditanyakan. Atau mau sharing-sharing ya nggak apa-apa, misalkan. Ya, boleh yang mau sharing. Kalau cukup ya nggak apa-apa juga. Bebas aja saya. Mungkin nanti next time boleh kita up lagi lah materinya ini. Baik, ya, baik. Dicukupkan saja ya Pak. Ya, boleh. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak sudah membagikan pengetahuan dalam menjawab pertanyaan. Dan juga terima kasih kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya. Mohon untuk on cam. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Maaf kalau ada kesalahan ya. Saya izin pamit. Terima kasih Coach Iya, Adi, baik. Mbak Anggia, dan Baik, terima Bapak Ibu kasih ya semua. Pak. Sukses semua ya usahanya. Iya Pak. Semoga lancar, berkah semua. Selamat berpuasa Amin. ya. Terima kasih Bapak. Izin live ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di webinar seputar edukasi ekonomi dan muamalah serta sesi tanya jawab dari Pak Ahmad Taufik. Maka berakhir juga webinar kita pada hari ini dan saya percaya bahwa acara kita dapat menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Luar biasa sekali ya pada hari ini. Oke, baik, saya Anggi Fatul Mahmuda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.